Shalom jemaat Isabi Gumisulu. Unsur susua fan saya Noro Minggu Takakawi. Taka sangat bersyukur karena penyertaan Tuhan sepanjang minggu itu. Taka masih kotoh, taka masih sino semangat baru, taka sino nafas yang baru, kesempatan dauro gitu beribadah bersama-sama ibadah online taka. Jadi kawi-kawi di jemaat sebelum kita memulai ibadah taka dauro itu, kami taka berdoa, akan memimpin doa taka bersama-sama. Kami taka berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kami sangat bersyukur, berterima kasih Bapa karena penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap pribadi kami, khusus buat jemaat Tuhan Isabi Gumisiulu, di mana Tuhan telah memberi kami kesempatan sekali lagi, memberi kami nafas baru, kekuatan baru pada hari ini. Dan sehingga pada hari ini Bapa, kami berkesempatan untuk beribadah online meskipun kami tidak berjumpa, tetapi kami percaya Tuhan di dalam rumah pun bersama keluarga kami, Tuhan akan menyertai kami dan Tuhan memberkati kami lewat ibadah kami pada hari ini. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah Tuhan yang menyertai, bahkan kami berdoa anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini, yang membawa puji-pujian, pujian penyembahan kami, mereka yang melayani bermain musik, bahkan terlebih lagi kepada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan memakai, menyertai semuanya, sehingga nama Tuhan diagung tinggi, nama Tuhan dimuliakan melewati ibadah pada hari ini. Tuhan, kami berdoa khusus buat jemaat Tuhan di Isabi Gumisiulu. Kiranya ada di antara kami yang sedang sakit saat ini, yang mengalami pergumulan, permasalahan, Tuhan akan membela mereka dan Tuhan pasti menyembuhkan mereka. Tuhan memulihkan mereka, memberkati mereka, memberi mereka kekuatan baru, semangat baru, penghiburan baru, sukacita baru, bahwa Tuhan yang akan memberkati dan memelihara mereka senantiasa. Tuhan, kami sangat bersyukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesuslah yang menuntun kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh ibadah-ibadah online yang dijalankan di rumah-rumah maupun ibadah-ibadah yang dijalankan di setiap persekutuan-persekutuan kecil dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan campur tangan memberkati semuanya dan Tuhan akan menyertai juga bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan campur tangan ibadah pada hari ini memberkati kami khusus buat jemaat Tuhan Isabi Gumisiulu. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua jemaat Tuhan Isabi Gumisiulu kita katakan amin. Haleluya. Shalom dan selamat pagi bagi jemaat Isabi Gumisiulu yang berada di rumah. Dan pada hari ini kami akan membawa kita di dalam pujian dan penyembahan. Oleh itu mari kita sama-sama memuji Yesus dengan pujian. Mari semua. Dan jangan lupa kita untuk beribadah di dalam rumah, walaupun kita tidak dapat bertemu dalam gereja. Amin. Mari semua. Mari semua sama puji Yesus, nyanyi bersama, nyanyi bersama. Mari semua kita bergembira, Yesus lahir mati membagi bagi kita. Mari nyanyi, mari nyanyi, mari bernyanyi, mari menari, kita semua menari memuji Yesus Kristus sepanjang masa. Luar biasa kebaikannya, luar biasa perbuatannya, luar biasa rencananya bagi kita semua. Luar biasa kebaikannya, luar biasa perbuatannya, luar biasa rencananya bagi kita semua. Mari semua, mari semua sama puji Yesus, nyanyi bersama.
Mari semua kita bergembira, Yesus lahir mati dan bangkit bagi kita. Mari nyanyi, mari nyanyi, mari bernyanyi, mari menari, kita semua menari, memuji Yesus Kristus sepanjang masa. Luar biasa kebaikannya, luar biasa perbuatannya, luar biasa rencananya bagi kita semua. Luar biasa kebaikannya, luar biasa perbuatannya, luar biasa rencananya bagi kita semua. Luar biasa rencananya bagi kita semua. Luar biasa kebaikan bagi kita semua. Haleluya. Anduli bahakaku, raralangga ayahan, lain ngali humutana, asuang kasaukan Oke, kita akan meneruskan pujian kita dalam bahasa Moro, yaitu Anduli Bahakaku. Bahagia nasihatku, bahagia nasihatku, anduli oraino, paino, kasuang, ruang, tanah warno kawi, bahagia nasihatku, balang sangka fotomu, sino tono, sogorai non marai. Anduli bahakaku, laralan kayahan, laingan rumah asuang kesaukan Allah, hapus anduli bahakaku, laralan kayahan, laingan rumah asuang kesaukan Allah, hapus Haleluya. Haleluya. Saudara, di saat kita merasa tiada pengharapan dalam kehidupan kita merasa putus asa, percayalah saudara, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menolong kita. Yakinlah ketika kita percaya bahwa mujizat itu nyata. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan penyembahan. Mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu
Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oke ya, salam, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Saya Pegi Misi Ulu, kita sangat bersyukur pada pagi hari ini karena kita sempat menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya pimpin kita di dalam doa dan mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kami.
Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena sekali lagi kami ada kesempatan untuk beribadah kepadamu, dan kami ada kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kiranya berkat-Mu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan yang kami akan belajar pada pagi hari ini. Berkati semua jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan Sabi Gemisi, dari anak kecil sampai yang dewasa, bahkan bagi mereka yang dimanapun berada, kami percaya Tuhan pasti memberkati melalui kehidupan mereka, yang dimana Tuhan menyertai, melindungi, bahkan selalu bersama-sama dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kami serahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Biarlah kami benar-benar mempunyai sukacita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi kita sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sangat baik. Dia memelihara kita, Dia melindungi kita, Dia memimpin kita, bahkan Dia selalu mencukupi kita, sehingga kita tidak pernah kekurangan pun. Walaupun kita masih di dalam perintah kawalan pergerakan yang bersyarat, tetapi kita tidak pernah kekurangan, tapi selalu cukup, karena ada Tuhan yang mencukupi kehidupan kita. Pagi ini saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca satu bahagian firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 30 ayat 4 ya. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 30 ayat 4. Firman Tuhan berbunyi demikian: Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sekali lagi saya baca, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya banyak hal yang kita lalui, banyak perkara-perkara yang kita temukan di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam ayat pembacaan kita, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dan kita sebagai orang percaya, orang yang diselamatkan oleh Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang selalu menerima kebaikan Tuhan, mari kita mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah melakukan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara, kita belajar pagi hari ini dengan tajuk yaitu ucapan syukur. Ini merupakan ucapan syukur oleh Raja Daud, ya. Raja Daud adalah raja Israel yang teragung, dan setelah Saul meninggal, Daud menjadi raja atas Yuda di Hebron. Setelah Raja Abna meninggal, Daud juga adalah seorang pribadi yang sangat dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan dia seorang Efrata dari Bethlehem, dan dia adalah anak bungsu bagi Isai. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Daud adalah Raja Israel yang kedua, yang mempersatukan seluruh bangsa dan membuat kota Yerusalem. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita belajar dengan seorang pribadi yang begitu takut akan Tuhan, yang begitu dipakai oleh Tuhan, yang seorang raja yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan dia mengakui bahwa Tuhan Allah menjadi benteng, bahkan perlindungan di dalam kehidupannya. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini ada dua alasan
yang kita belajar daripada Raja Daud. Kenapa dia mengucapkan syukur? Kenapa dia mengucapkan syukur kepada Allah? Nah, alasan yang pertama, saudara, Tuhan adalah perisai. Inilah alasan yang pertama bagi Raja Daud mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan arti perisai ini adalah satu alat untuk melindungi diri dan untuk menangkis senjata. Ada dibuat dari kulit kayu, besi, dan sebagainya. Nah, saudara, fungsi daripada perisai ini adalah melindungi pribadi ataupun dirinya. Apabila dalam perperangan, perisai ini sangat diperlukan karena dia berfungsi untuk melindungi seseorang supaya seseorang itu tidak terkena dengan anak panah, bahkan pedang, bahkan tombak dan sebagainya. Dan inilah fungsi daripada perisai. Nah, saudara, bagi Raja Daud sebagai raja, bahkan juga dalam perkara-perkara yang dialami, bahkan dia terima di dalam kehidupannya sebagai seorang raja. Tentu banyak orang yang tidak berpuas hati dengan dia. Mungkin banyak orang yang ada kumpulan-kumpulan orang yang mau melawan dia. Bahkan juga banyak, apalagi di dalam perperangan, perisai itu sangat diperlukan. Maka Raja Daud berkata, dia sangat bersyukur karena di dalam kehidupannya yang menjadi perisai di dalam hidupnya adalah Allah. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat Mazmur 94 ayat 2, itu berkata, tetapi Tuhan adalah kota bintingku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menjadikan Allah sebagai perisai, sebagai binting, sebagai penolong di dalam kehidupan kita, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan kita. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai perisai, bahkan binting, bahkan perlindungan kita, maka tidak ada siapapun yang boleh menggoncangkan kita, karena ada Allah yang berhadapan, karena ada Allah yang menjadi sandaran di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin hari ini kita tidak sama dengan dialami oleh Raja Daud sebagai seorang raja, bahkan juga di dalam peperangan, suasana perperangan, bahkan juga kita juga tidak berada di dalam sesuatu yang mungkin sangat menakutkan kita, seperti situasi di mana Daud berhadapan dengan musuh-musuh yang kelihatan. Mungkin kita berhadapan dengan kerisauan, kebimbangan, bahkan ada musuh-musuh kita yang mungkin tidak sama dengan musuh yang dialami oleh Raja Daud. Dan itu mungkin membuatkan kita menjadi takut dan boleh membuatkan kita menjadi gentar dan sebagainya. Dan mungkin kita mulai merancang, apakah perisai, apakah perlindungan, apakah penjaga diri yang saya perlu andalkan dalam hidup ini. Mungkin Anda mengandalkan kekuatan Anda, mungkin Anda membawa kawan-kawan sebagai perlindungan ataupun menjaga pribadi Anda. Saudara, itu tidak dapat menjamin, itu tidak dapat menolong hidup Anda sepenuhnya, melainkan seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud adalah dia bersyukur karena Allah lah menjadi perlindungan di dalam kehidupannya. Saudara, apa yang engkau alami pada hari ini, bahkan sejak PKP diadakan, mungkin kita berhadapan dengan
peperangan secara rohani, bahkan juga peperangan di dalam kehidupan kita secara jasmani. Saudara, kekuatan manusia tidak mampu diandalkan, tidak dapat menolong kita sepenuhnya, melainkan kita bergantung kepada Allah kita ataupun Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara, seperti juga yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus 6 ayat 10, mari kita lihat firman Tuhan ini di dalam Efesus 6 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berbunyi demikian, kalau kita lihat dalam garis besar, perlengkapan rohani, ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah saudara, mungkin kita tidak berhadapan dengan musuh seperti yang dialami oleh Raja Daud, tetapi kita berhadapan dengan tipu muslihat iblis. Banyak cara-cara, banyak agenda iblis bagaimana menjatuhkan kita, menjauhkan kita di hadapan Tuhan. Nah saudara, apalagi di dalam PKP ini, karena kita menghormati pemerintah, di mana kita juga bekerja sama untuk memutuskan rangkaian daripada virus corona ini. Akhirnya gereja-gereja telah ditutup dan tidak dibenarkan orang-orang percaya untuk bersekutu kepada Tuhan. Dan mungkin ini adalah satu kesempatan bagi iblis untuk menyerang, untuk memerangi kita, sehingga kita makin menjauh daripada Tuhan. Semakin kita supaya tidak lagi bersekutu kepada Tuhan, tidak lagi ada kesempatan kita untuk didorong, untuk didoakan, untuk memberkati orang lain, karena kita punya hubungan yang begitu jauh. Nah saudara yang saya kasihi Tuhan, mungkin itu situasi kita pada hari ini, situasi yang tidak sama dialami oleh Raja Daud dan dengan situasi kita hari ini. Saudara, saya percaya kalau kita menjadikan Tuhan sebagai perisai, sebagai perlindungan kita, sebagai binting di dalam kehidupan kita, tipu muslihat daripada iblis tidak mampu menyerang kita. Maka dengan itu saudara, marilah kita memperlengkapi kehidupan kita dengan senjata-senjata rohani yang telah disediakan di dalam firman Tuhan. Mari kita banyak membacakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, banyak berdoa kepada Tuhan, banyak bersandar kepada Tuhan. Percayalah saudara, itu merupakan benteng yang kuat, dan sehingga iblis tidak dapat mengalahkan kita. Saudara, kamu ingat cerita di mana Yesus telah dicobai oleh iblis, di mana iblis datang untuk berjumpa dengan Yesus dan menawarkan sesuatu yang menurut iblis dengan cara itu mungkin Yesus boleh jatuh di dalam pencobaan itu. Tetapi kata-kata Yesus itu, dia berkata seperti ini, manusia tidak hidup daripada roti saja, melainkan daripada firman Tuhan. Nah saudara, kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, bergantung dengan sepenuhnya firman Tuhan, bersandar dengan firman Tuhan, dan berdoa selalu di hadapan Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyatakan puji-pujian, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, saya percaya Tuhan melindungi, membentengi kita, sehingga serangan daripada tipu iblis ini tidak dapat mengena di dalam kehidupan kita, melainkan Yesus menjadi perisai, penolong, bahkan menjadi benteng di dalam kehidupan kita saudara. Saudara yang saya kasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, alasan kedua kenapa Raja Daud bersyukur, mengucapkan syukur, mempersembahkan syukur kepada Tuhan, karena
Tuhan adalah sumber ketentraman. Nah saudara, kita imbas kembali, kita mau membayangkan situasi sebagai raja, sebagai pemimpin yang besar. Tentu banyak perkara-perkara yang selalu ditanya ataupun ditunjukkan kepadanya, bahkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kerisauan, kekhawatiran, bahkan kekacauan. Tapi saudara, karena Raja Daud tahu bahwa Allah adalah sumber daripada ketentraman. Nah saudara, tentram dengan arti kata lain damai, tenang. Artinya tidak ada kekacauan, bahkan merasa ketenangan. Nah saudara, saya percaya Raja Daud menikmati satu ketenangan, satu ketentraman apabila dia bersama dengan Tuhan, apabila dia mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Bayangkan dia sebagai seorang raja yang mungkin saja sibuk banyak memikirkan hal-hal yang menjadi kepentingan sebagai raja di dalam kerajaannya. Tetapi dia ada masa untuk mempersembahkan syukurnya kepada Tuhan, sebab dia tahu tanpa Tuhan dia tidak menjadi tentram. Karena banyak perkara yang perlu diurus, bahkan banyak perkara yang perlu diselesaikannya, bahkan ditanganinya. Saudara yang saya kasihi oleh Tuhan, kenapa Daud menyatakan bahwa Tuhan sumber ketentraman? Karena apabila Daud dalam tekanan dan kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran dan kebimbangan, dia merasa tentram dalam hidupnya apabila dia berharap kepada Tuhan. Nah saudara, Daud berkata dia rasa aman, dia rasa tenang apabila berada bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, bagaimana kita hari ini? Bagaimana kita pada pagi hari ini? Bahkan juga mungkin kita di dalam sekali lagi suasana PKP dan sajak PKP sampai hari ini, apakah kita merasa tentram? Apakah kita rasa tenang? Apakah kita rasa tidak gelisah dan bahkan kita tidak rasa begitu khawatir? Ataupun sebaliknya kita karena pergerakan kita terhad, mungkin ekonomi kita tidak seperti sebelumnya, mungkin urusan-urusan kita tidak terurus dengan baik karena terhad pergerakan kita. Dan mungkin pencarian ekonomi kita itu sudah terhad sedikit, dan mungkin itu membuatkan kita mulai tidak tenang, mulai kita tidak tentram, memikirkan apa yang akan dimakan oleh anak-anak, bahkan keluarga kita pada hari-hari seterusnya. Mungkin itu yang kita alami, mungkin kita tidak sama dengan pengalaman Raja Daud. Dia karena dia tidak mungkin pribadinya dia tidak tentram karena banyak musuh yang memerangi dia, menyerang dia, bahkan banyak orang yang memfitnah dia, mungkin tidak berpuas hati, khususnya pihak-pihak lawan. Tetapi saudara, apabila Raja Daud duduk bahkan mengutamakan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dia menjadi tentram di dalam kehidupannya. Saudara, apapun perkara, apapun masalah, apapun menjadi kebimbangan, tekanan di dalam kehidupanmu, saudara, ayo datanglah kepada Tuhan, utamakanlah Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Bawalah dirimu, bawalah keluargamu, bawalah anak-anakmu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Di situ Anda mendapat ketentraman, di situ Anda mendapat ketenangan di dalam jiwamu, saudara. Saudara, mari kita tidak tinggalkan Tuhan dalam hidup kita. Sedangkan seorang raja pun masih mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Apalagi kita, siapakah kita? Saudara, marilah kita bersandar sepenuhnya kepada Allah kita. Saudara,
uh, sebagai pengakhiran di dalam renungan kita pada pagi hari ini, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pasti mendapat perlindungan dan ketenteraman dalam hidupnya. Apabila kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, apabila kita jadikan Tuhan sebagai perisai, apabila kita jadikan Tuhan sebagai Allah kita, maka Allah berpihak di dalam kehidupan kita. Saya percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita di dalam kehidupan yang paling sulit pun, kita percaya Tuhan bersama-sama menolong kita. Bahkan banyak cara-cara Tuhan membantu kita, menolong kita, sehingga kita boleh keluar daripada masalah-masalah yang kita alami. Saudara, bukan berarti apabila kita percaya kepada Tuhan kita tidak mengalami masalah. Tentunya saja masalah itu tidak pernah lari di dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, apabila kita ada bersama dengan Tuhan, banyak kesaksian di dalam Alkitab. Apabila mereka mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka, Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam kehidupan mereka, sehingga masalah yang menjadi besar dalam kehidupan mereka, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya sangat mendorong Anda supaya kita tetap mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena banyak perkara-perkara yang boleh membuatkan kita cemas, boleh membuatkan kita risau, boleh membuatkan kita menjadi tekanan, stres. Tetapi percayalah, jadikanlah Allah sebagai perisai, bahkan juga jadikanlah Allah sebagai sumber di dalam kehidupan Anda. Saudara, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat dalam kehidupan Anda. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini sekurang-kurangnya dapat mendorong kehidupan Anda lebih dekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita di surga. Terima kasih karena Anda dapat bersama-sama di dalam ibadah online ya, bersama dengan pemuda-pemudi saya di Komisi Ulu. Kita sangat bersyukur kepada mereka karena telah berusaha, karena mereka tahu bahwa ini boleh, dengan cara ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa dan kita tunduk kepala dan kita meresponi firman Tuhan. Kita membayangkan Raja Daud sebagai seorang raja, tapi dia tetap memerlukan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, bukan berarti Anda sudah berhasil, Anda sudah berjaya, dan Anda tidak perlu lagi memerlukan Tuhan. Anda pasti memerlukan Tuhan. Anda memerlukan Tuhan. Harus kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini karena sekali lagi kami dapat mendengar bahkan menikmati firman Tuhan yang begitu indah. Kami dapat belajar sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berguna mendorong bagi iman kami, yaitu di mana Raja Daud seorang raja, tetapi dia tetap memerlukan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga adalah orang-orang yang percaya kepadamu. Kami memerlukan Tuhan setiap hari, setiap saat di dalam hidup kami. Kami tahu banyak perkara, banyak pencobaan, banyak tipu muslihat iblis yang selalu menyerang kehidupan kami. Tetapi kami percaya apabila kami mempergunakan perlengkapan senjata Roh Allah, kami dapat dibebaskan daripada kuasa-kuasa dunia, bahkan tipu muslihat iblis. Tuhan, kami berdoa, kami sangat mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bapa di sorga, kesempatan pagi hari ini saya mau berdoa untuk jemaat Tuhan di SIB Komisi Ulu. Biarlah Engkau memberkati mereka, memimpin mereka Tuhan, dari anak kecil yang dewasa sampai warga emas. Tuhan, Engkau memberkati mereka, bahkan Engkau
memberkati mereka dengan berkat berlimpah-limpah, berkat kehidupan harian, bahkan apa saja yang menjadi keperluan kebutuhan, kesehatan Tuhan kami berdoa supaya Tuhan mereka menikmati dengan penuh pengucapan syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga karena Engkau selalu bersama-sama di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau menjadi keutamaan di dalam kehidupan kami, karena kami tahu bahwa segala-galanya bahwa Engkau adalah sumber dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau berkuasa di dalam kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Di doa kami ucapan syukur kami hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, kita beri tepukan kepada Tuhan kita yang luar biasa yang telah memberkati kehidupan kita. Haleluya. Kita berjumpa lagi pada hari-hari yang akan datang. Kiranya berkat Allah menyertai Anda. Haleluya.